Drama merupakan cermin dari kehidupan nyata yang memiliki permasalahan. Ada aneka watak tokoh, ada keberagaman, perbedaan, perselisihan, konflik, dan lain sebagainya. Semua ini terbungkus dalam sebuah kisah drama. Secara etimologi, kata drama berasal dari bahasa Yunani, draumai atau dramoi, yang artinya berbuat, bertindak, beraksi, yang dilakukan di atas pentas. Menurut Moulton, drama adalah hidup yang dilukiskan dengan gerak. Menurut Ferdinand Verhagen, drama merupakan kehendak manusia dengan action. Sedangkan menurut Balthazar Verhagen, drama adalah kesenian yang melukiskan sikap manusia dengan gerak. Ada pula dasar-dasar aktingnya. Yang pertama, prinsip akting. Prinsip yang pertama, prinsip order. Pengertian prinsip order sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perintah untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan batasan tersebut, prinsip order dalam teater merupakan akting yang harus dilakukan pemeran atau tokoh dalam teater karena tuntutan naskah teater, sehingga maksud penulis cerita, penafsiran sutradara, dan yang dilakukan pemain memiliki persepsi yang sama. Pada prinsip ini, pemain tidak dapat melakukan improvisasi pada aktingnya karena semua sudah terkonsep pada naskah. Bukan berarti tokoh atau pemain sebagai robot, melainkan pemain dapat membawakan tuntutan naskah dengan jati diri sendiri. Yang kedua, ada prinsip harmonis. Prinsip harmonis dalam akting adalah prinsip berakting, di mana seorang pemain harus melakukan akting selaras dengan emosi dalam diri, dengan gerak tubuh, selaras dengan latar adegan, selaras dengan kaitannya interaksi tokoh atau peran lain. Yang ketiga, ada prinsip keutuhan. Prinsip keutuhan dalam akting berkaitan erat dengan tema, subtema, dan yang lebih konkret ditunjukkan oleh karakter peran dalam teater. Misalnya, peran antagonis yang diperankan orang yang sama, tetapi judul dan tema teater berbeda, maka karakteristiknya berbeda dan aktingnya juga tidak sama. Yang keempat, ada prinsip kontrol. Prinsip kontrol dalam akting merupakan suatu keadaan sadar di antara tidak sadar yang dilakukan pemain teater. Pemeran yang melakukan akting tersebut harus bisa mempertahankan jati dirinya sendiri saat di kehidupan nyata, dan pengaruh dari aktingnya tidak dapat merubah sifat aslinya di kehidupan yang nyata agar sang pemeran nantinya tidak mengalami gangguan mental seperti depresi karena aktingnya. Poin yang berikutnya dari dasar-dasar akting itu sumber kekuatan akting. Yang pertama, faktor internal. Tubuh. Tubuh sebagai media akting terutama mimik dan diperkuat oleh anggota tubuh lainnya seperti tangan dan kaki. Misalnya, suara orang marah dengan nada makin meninggi, keras, nafas yang terengah-engah diperkuat dengan tubuh akan semakin kuat akting marah yang dilakukan seseorang. Yang kedua, inteligensi. Seorang pemain teater harus memiliki kecerdasan untuk memahami naskah, menafsirkan karakter yang akan dibawakan, dan melakukan akting sesuai dengan tuntutan naskah. Contohnya, untuk pemeran tokoh idiot, tidak harus mengambil anak idiot, tapi diperankan orang normal yang memiliki kemampuan akting seperti anak idiot. Berikutnya ada tingkat imajinasi. Istilah imajinasi ini menurut arti kamus adalah daya pikir untuk membayangkan di angan-angan atau menciptakan gambar seperti lukisan, karangan, dan lainnya, kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang. Imajinasi atau khayalan seseorang pemeran teater sangat penting untuk melakukan akting, karena pemain di panggung membawakan sosok yang lain yang harus dibawakan sebagaimana kehidupan alami, dengan kata lain tidak dibuat-buat atau seperti alami, natural. Berikutnya ada bakat. Bakat sendiri adalah dasar atau kepandaian, sifat, dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Untuk mengetahui bakat seseorang, perlu dilakukan tes bakat yang biasanya diselenggarakan lembaga yang menangani psikologi. Bakat bermain teater seseorang akan terlihat saat belajar dan bermain teater, di mana anak lebih memiliki bakat yang lebih memahami dan mengekspresikan peran di atas panggung. Selanjutnya itu ada minat dan kemauan. Minat adalah kecenderungan hati yang ingin terhadap sesuatu keinginan. Anak yang memiliki minat yang cukup tinggi terhadap seni teater akan mendorong dirinya aktif belajar dan bermain teater. Kemampuan adalah kehendak atau keinginan seseorang
untuk melakukan sesuatu. Minat dan kemampuan seorang untuk belajar dan bermain teater sangat berpengaruh keberhasilan bermain dalam teater. Ada juga faktor eksternal. Yang pertama, naskah. Naskah teater ditulis dengan menggunakan kalimat yang mudah dipahami oleh sutradara maupun pemerannya. Yang kedua, penafsiran sutradara. Penafsiran sutradara terhadap naskah yang dibawa penulisnya seharusnya sama, sehingga cerita teater itu tidak melenceng dari naskahnya. Yang ketiga, kondisi produksi. Kondisi produksi menyangkut tim produksi, alat yang diperlukan untuk produksi teater. Yang keempat, keadaan pentas. Keadaan pentas sangat mempengaruhi akting, seperti setting panggung, unsur tata musik, tata cahaya, dan penonton. Yang terakhir, hubungan antar pemain. Hubungan antar pemeran teater harus serasi dan saling mengisi, saling memahami, saling toleransi, dan melengkapi kekurangan antar pemain.